Halo Sobat Kemis, hari ini kita belajar tentang sel elektrolisis. Nah, coba kalian perhatikan, mengapa sih badan mobil itu terlihat sangat indah dan mengkilap, padahal bahan penyusunnya adalah logam? Memang badan mobil berbahan dasar logam, tetapi ada suatu lapisan yang menyelimuti logam tersebut agar tidak mudah berkarat dan terlihat indah. Lapisan yang dimaksud adalah kromium. Kromium disebutkan pada logam penyusun bahan mobil menggunakan prinsip elektrolisis, di mana logam ditempatkan di bagian katoda, sedangkan kromium di bagian anoda. Jadi makin penasaran nggak sih? Daripada berlama-lama, langsung saja yuk kita kepoin materi elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Secara teoritis, sel elektrolisis merupakan bagian dari sel elektrokimia, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Sel elektrolisis tersusun dari elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, sumber listrik, misalnya baterai. Selanjutnya, anoda, yaitu elektroda sebagai kutub positif, dan katoda, yaitu elektroda sebagai kutub negatif. Reaksi pada sel elektrolisis, kita ambil contoh NaCl, kemudian memasukkan dua konduktor listrik ke dalam cairan. Kita ambil contoh tembaga. Elektron akan mulai mengalir di kabel, dan ini akan menyebabkan suatu elektroda menjadi bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Selanjutnya, apapun yang bermuatan positif dalam cairan akan tertarik ke elektroda negatif, dan apapun yang bermuatan negatif akan tertarik ke elektroda positif. Hal ini dikarenakan muatan listrik yang berlawanan. Ketika ion bertemu dengan elektroda, akan terjadi pertukaran elektron dan akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sel elektrolisis. Katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif akan menangkap elektron sehingga kation akan mengalami reduksi. Sebaliknya, anoda yang dihubungkan dengan kutub negatif akan melepaskan elektron yang menyebabkan anion mengalami oksidasi. Reaksi pada katoda dan anoda bergantung pada kation dan anionnya. Sesuai pada prinsip kerja, reaksi pada katoda bergantung pada jenis kationnya. Apabila kation berupa larutan, terdapat 3 jenis reaksi yang mungkin terjadi. Di antaranya yaitu reduksi H+ menjadi gas hidrogen, reduksi air apabila kation merupakan ion logam golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn, serta reduksi kation selain golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn. Apabila kation berupa leburan atau lelehan, maka semua kation akan tereduksi menjadi logamnya. Reaksi pada anoda juga bergantung pada jenis anionnya. Selain itu, jenis elektroda juga mempengaruhi reaksi pada anoda. Apabila elektroda yang digunakan merupakan elektroda inert, terdapat 3 jenis reaksi yang mungkin terjadi. Jika anionnya merupakan ion sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air menjadi gas oksigen. Jika anionnya mengandung ion halida, maka anion akan teroksidasi menjadi gas halogen. Dan jika anionnya merupakan UH- atau O2-, maka anion akan teroksidasi hingga membentuk gas oksigen. Lalu, apabila elektroda yang digunakan merupakan elektroda tidak inert, maka elektroda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Pada tahun 1834, Michel Faraday menemukan fakta bahwa banyaknya perubahan kimia yang dihasilkan oleh arus listrik berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan, sehingga disimpulkanlah hukum Faraday. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai hukum Faraday, perlu diketahui stoikiometri reaksi elektrolisis bahwa 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday, di mana 1 Faraday sama dengan I dikali T dibagi 96.500 Coulomb. Hukum 1 Faraday yang berbunyi, massa zat yang terjadi atau melarut selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang melalui sel elektrolisis. Muatan listrik sebesar 1 Faraday dapat mengendapkan 1 gram ekuivalen. Massa zat hasil elektrolisis yang terbentuk pada katoda maupun anoda dirumuskan sebagai W sama dengan E dikali F, dengan W merupakan massa zat hasil elektrolisis, E merupakan massa ekuivalen zat hasil elektrolisis, dan F merupakan jumlah arus listrik. Karena sesuai dengan stoikiometri reaksi elektrolisis,
di mana 1 Faraday sama dengan I dikali T dibagi 96.500 Coulomb, maka hukum Faraday dapat dijabarkan menjadi W sama dengan E dikali I dikali T kemudian dibagi 96.500 Coulomb, dengan I merupakan kuat arus listrik dan T merupakan lama elektrolisis atau waktu. Hukum 2 Faraday yang berbunyi jumlah zat-zat yang dihasilkan oleh arus yang sama dalam beberapa sel yang berbeda sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut. Melalui penjelasan tersebut, diketahui rumus hukum 2 Faraday adalah W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2, dengan W merupakan massa zat hasil elektrolisis dan E merupakan massa ekuivalen zat hasil elektrolisis. Sel elektrolisis sering diterapkan dalam beberapa peristiwa. Yang pertama adalah dalam pembuatan unsur atau senyawa. Contohnya adalah dalam pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah reduksi ion Na+ menjadi logam natrium. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah oksidasi ion Cl- menjadi gas klorin. Penerapan elektrolisis yang kedua adalah pada pemurnian logam. Contohnya adalah dalam pemurnian logam tembaga atau Cu. Tembaga murni akan dihubungkan dengan kutub negatif dan bertindak sebagai katoda. Sedangkan tembaga dengan pengotor akan bertindak sebagai anoda. Pengotor-pengotor Cu biasanya adalah Ag, Au, Pt, Fe, dan Zn. Larutan elektrolit yang digunakan adalah tembaga sulfat. Selama elektrolisis, logam pengotor tidak akan larut, tetapi membentuk lumpur anoda, sehingga tembaga menjadi murni kembali. Penerapan elektrolisis yang terakhir adalah pada proses penyepuhan atau electroplating. Penyepuhan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain atau untuk memperbaiki penampilan logam dengan komponen sel. Contohnya adalah pada penyepuhan besi dengan perak. Besi akan bertindak sebagai katoda, perak akan bertindak sebagai anoda, dan larutan perak nitrat akan bertindak sebagai elektrolit. Reaksi yang terjadi adalah oksidasi logam perak pada anoda menjadi Ag+, yang kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau sendok besi. Dengan demikian, sendok besi terlapisi oleh logam perak. Itu tadi sedikit penjelasan dari sel elektrolisis. Jumpa lagi ya. Terima kasih.